warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua selalu di dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan video kali ini bertemu lagi dengan saya, Vidya Rizky, pada mata pelajaran Pendidikan Budaya Melayu Riau di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas materi mengenai tunjuk ajar jati diri dalam pergaulan di luar masyarakat Melayu dalam Jati Diri Melayu part 3. Sebelum kita memasuki pada tahap penjelasan, seperti biasa akan kita lihat terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Nah, di mana di sini yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kepada seluruh siswa agar mampu mengidentifikasi tunjuk ajar jati diri pergaulan di luar masyarakat Melayu dalam Jati Diri Melayu. Mari kita lihat penjelasannya. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai jati diri Melayu, maka pada video ini kita akan membahas mengenai perilaku masyarakat Melayu. Perilaku ketaatan kepada adat dapat dilihat dari tingkatan emosi orang Melayu. Tingkatan emosi ini menggambarkan bagaimana orang Melayu di dalam menggunakan adat yang dipegangnya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kelima tingkatan emosi tersebut seperti berikut ini. Yang pertama adalah malu, yang kedua rajuk, yang ketiga latah, yang keempat aruk, dan yang kelima adalah amuk. Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama adalah malu. Malu adalah tingkatan emosi yang paling tinggi serta paling mulia, memiliki perasaan segan dalam melakukan sesuatu karena adanya rasa hormat. Agak takut, khawatir berbuat salah atau kurang sopan, kurang senang hati, dan sebagainya. Emosi malu menjadi pakaian utama orang Melayu yang menjadi bagian dari harga diri. Ungkapan tidak bermalu dianggap tidak punya harga diri. Tenas Effendi di dalam bukunya pada tahun 2013 di dalam 25 pakaian diri menjelaskan sifat malu sebagai berikut ini. Yang kedua adalah rajuk. Tenas Effendi di dalam Tunjuk Ajar Melayu menjelaskan emosi perajuk adalah cerminan dari sifat lemah semangat, rendah hati, berpikiran sempit, pemalu, cepat putus asa, dan tidak memiliki keberanian serta harga diri. Orang Melayu sangat memantangkan anggota masyarakatnya memiliki sifat perajuk karena dianggap hina dan tidak bertanggung jawab. Selain itu juga dijadikan bahan ejekan, bahan cemoohan, dan juga dilecehkan. Orang perajuk sadar atau tidak akan tersingkir dari kehidupan di dalam masyarakat Melayu. Kemudian orang tua-tua di dalam masyarakat Melayu mengatakan bahwa orang perajuk adalah matinya hanyut, orang perajuk hidupnya teruk, atau orang perajuk matinya terpuruk. Nah, di dalam Tunjuk Ajar Melayu disebutkan sebagai berikut ini. Selanjutnya yang ketiga adalah latah. Latah bermakna meniru-niru sikap, perbuatan, atau kebiasaan orang lain. Latah merupakan kebiasaan diri yang tidak baik untuk selalu melibatkan diri pada perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Contoh dari sifat latah ini misalnya laki-laki yang selalu berbual-bual dengan kaum wanita, laki-laki yang menggantungkan hidupnya terhadap istri, membiarkan istrinya bekerja keras sementara ia bermalas-malasan.
Kemudian, latah juga bisa dilihat dari orang yang suka mencampuri urusan pribadi orang lain ataupun mengunjing orang lain. Orang bersifat latah tidak pernah menjadi diri sendiri, suka dipuji-puji sehingga selalu tampil untuk memenuhi kesenangan orang lain. Kemudian yang keempat adalah aruk. Aruk merupakan sesuatu yang menimbulkan kegemparan seperti kekacauan dan gangguan. Aruk juga dapat dilihat sebagai sesuatu yang berlangsung dalam keadaan semacam kesurupan yang disebabkan oleh kekhususan yang tinggi. Dalam kisah sejarah, aruk ini dapat disaksikan pada peristiwa yang dilakukan oleh yang di Pertuan Muda Riau bernama Daeng Marewah. Daeng Marewah Kalena Jaya Putra yang berujar di depan Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah sebagaimana dituturkan dalam Tahfadz Al-Nafis seperti berikut ini. Yakinlah Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah, akulah yang di Pertuan Muda yang memerintahkan kerajaanmu. Barang tiada yang suka membujur di hadapanmu, aku lintangkan, dan barang yang tiada suka melintang di hadapanmu, aku bujurkan. Barang yang semak berduri di hadapanmu, aku cucikan. Yang terakhir adalah amuk. Amuk merupakan tingkat emosi orang Melayu yang paling rendah. Amuk dapat berupa gelap mata, naik darah, emosi yang tidak terkendali, atau membabi buta. Misalnya saat menghadapi lawan, seseorang yang memakai emosi ini akan menyerang tanpa mempertimbangkan akal sehat dan perasaan dengan tujuan hanya ingin melampiaskan amarahnya. Emosi amuk yang menghadirkan keberanian tanpa memperhitungkan sikap ini muncul ketika seseorang merasa dirinya diambang kekalahan ketika dalam perang atau perkelahian dan tidak mau menyerah atau mengakui kekalahannya. Yang selanjutnya adalah adat anak dagang. Adat menjadi tata aturan yang harus dipakai orang Melayu dimanapun ia berada. Di dalam ungkapan adat disebutkan bahwa di mana ranting dipatah, di situ air diciduk, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Penjelasan pepatah ini adalah apabila seorang mencari penghidupan dan bekerja di negeri orang, hendaklah ia ikut membangun negeri tersebut dan menghormati adat istiadat yang berlaku. Anak dagang tidak diperbolehkan seperti di dalam pepatah hidup bagai bayam bertabur, yang berarti hidup sesuka hati saja tanpa menghormati orang lain, dan menjadi pantangan bagi suatu negeri untuk membangun rumah dalam rumah, yang berarti mendirikan adat yang dibawa dari luar ke dalam adat yang berlaku di suatu daerah. Sifat ini akan menyebabkan berbangga diri terhadap kebesaran adat sendiri dan bersaing dengan adat masyarakat setempat. Nah, apabila seorang anak hendak pergi merantau, misalnya bekerja atau menuntut ilmu ke negeri orang, orang tua selaku memberi nasihat yang disebut sebagai pesan langkah atau petuah melangkah. Di dalam Tunjuk Ajar Melayu dijelaskan sebagai berikut ini. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai perilaku di dalam masyarakat Melayu. Semoga dengan adanya video ini dapat lebih memahami kalian dalam mempelajari budaya Melayu Riau. Sedikit pesan dari saya agar kalian semua dan agar kita semua terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Mari sama-sama kita untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker saat berada di luar ruangan, menjaga jarak dan selalu menjaga kesehatan agar kita terhindar dari penyebaran COVID-19.
Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.